Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Baik. Apakah ada yang mau dari kita pada pagi hari ini? Tidak ada yang tahu? Tidak ada. Berarti tidak ada yang belajar di rumah. Baik, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kita masuk pada bagian yang pertama. Apakah di sini ada yang mau apa pengertian dari Nabi? Apa yang diberi oleh Allah sebagai kesusahan hanya sampai wahyu Allah. Nah, bagus. Ya benar. Nabi adalah seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai utusan penyampai wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga perlu anak-anak yang ketahui, setiap nabi pasti rasul, tapi tidak setiap rasul itu adalah nabi. Baik, kita masuk saja ke inti pelajaran kita yaitu tentang kisah keteladanan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan putra dari Nabi Daud. Ya benar. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman sejak kecil sudah terlihat kecerdasannya, terutama tentang hukum. Nabi Sulaiman, nabi yang bijaksana dalam memutuskan perkara di masyarakat. Dan juga Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang. Ya, contoh binatangnya yaitu ya, pokoknya binatang lah ya. Ya, yang paling dominan yaitu yang paling banyak kita tahu yaitu Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan binatang. Contoh binatangnya yaitu semut. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam memiliki sifat tangguh dan tegas dalam mempertahankan akidah Islam atau ajaran tauhid. Kita masuk kepada yang kedua yaitu
sebagai rezeki untuk beramal. Yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan? Baik, yang ketiga yaitu membiasakan berbagi ilmu dengan siapa saja yang membutuhkan agar tidak menjadi mikir ilmu. Yang keempat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu perbuatan yang menyimpang dari jalan Allah. Ya betul. Selanjutnya ini Berusaha menjadi orang yang bijaksana tidak siapa saja. selanjutnya Dan rasa bangga jika dipuji orang lain dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. ya bagus sekali, terima kasih Umi. Dan kita masuk kepada manfaat meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Coba Rahmi, apa saja manfaatnya? Itu semakin mengenal Allah dan dekat kepada Allah. Yang kedua, semakin mengetahui dan memperdalam ilmu Allah yang telah bermeditasi kepada manusia untuk menjadi manusia yang baik. Yang ketiga, itu semakin merasakan bahwa tidak ada keberhasilan apa ada yang perjuangan. Yang keempat, itu semakin yakin bahwa kebaikan yang diberi oleh Allah. Dan terakhir, menyadari bahwa kecerdasan dan kekayaan tidak ada gunanya jika tidak diimbangi dengan ketaatan kepada Allah. Ya, benar sekali. Itulah manfaat dari meneladani keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik, kesimpulan dari pelajaran yang kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman yaitu Nabi yang seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan penyampai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan cara mencontoh keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam yang pertama yaitu menjauhi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, berusaha menjadi orang yang bijaksana terhadap siapa saja. Yang ketiga, tidak merasa bangga jika dipuji oleh orang lain dan selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari materi kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi, adakah yang ingin bertanya?